tema yang indah di malam ini. Khusus saya ambil tentang menumbuhkan cinta. Ya, semua yang bawa Alkitab, saudara bisa lihat di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Lupa subscribe dan like dan juga tindis lonceng. Tiding, gitu. Supaya waktu saya live saudara dapat. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa merawat atau menumbuhkan cinta, mencatat sini, orang mengawali pernikahan dengan kasih mesra. Biasanya kalau orang pacaran luar biasa, mesranya dahsyat. Tapi begitu menikah, awal daripada pernikahan, orang semangat karena sudah dinikahi atau sudah menikah. Tapi dalam perjalanan biasanya banyak cinta yang gagal. Kasih mesra berubah menjadi kehambaran. Hambar. Ada sedikit orang yang setelah menikah merasa hambar. Di awal orang mencintai karena dapati pasangan sebagai orang yang menawan. Itu sebabnya orang pacaran awal, laki ini hebat. Oh, gua ini malaikat pelindung. Gua ini luar biasa. Tidak seperti wanita lain. Hanya itu menawan. Tapi pada ujungnya rasa sayang itu mulai kendor. Itu sebabnya cinta itu bisa dibuktikan dengan waktu. Kalau saudara, waktu itulah yang akan membuat cinta itu benar apa tidak. Itu sebabnya cinta itu ada satu proses. Jika tidak, maka perjalanan cinta dalam perkawinan akan menemui masalah. Inilah pertumbuhan cinta yang sehat. Ya apa? Rasa sayang karena menawan harus bertumbuh dan berubah menjadi rasa sayang karena orang itu berharga. Pertanyaannya, bagaimana merawat cinta agar tetap awet sampai kakek nenek? Banyak orang belum sampai kakek nenek aja hidupnya udah terlaluan. Merawat cinta agar tetap berharga. Yang pertama saya mencatat di sini bahwa cinta harus berjalan dalam fantasi ke arah realitas. Ini apa? Hampir semua pernikahan berangkat dari fantasi, yaitu hal-hal yang kita dambakan. Bahkan kalau orang pacaran bisa dibawa dalam mimpi. Aku mimpi berjalan bersama, aku mimpi dikis, mimpi cowok ini atau wanita ini luar biasa. Ini yang disebut dengan fantasi. Tapi harus Anda membawa fantasi, berjuang membawa fantasi itu menuju kepada realita. Pernikahan yang sehat adalah relasi yang didasari atas realitas. Sebaliknya, pernikahan yang tidak sehat berlandaskan fantasi dan penolakan atas realitas. Pada umumnya itu kalau yang tidak sehat itu hanya berfantasi saja, tetapi tidak ke arah pada realitasnya. Kan yang tidak sehat berdasarkan fantasi dan penolakan atas realitas yang pada umumnya bersumber dari kebutuhan yang tak pernah tercukupkan. Jadi saudara, khusus sebagai suami itu tanggung jawab pada gedung rumahnya, artinya dia menyediakan. Wanita itu bertanggung jawab pada suasananya. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris ada perbedaan tentang home dan house.
Dikatakan di sini bahwa saudara, para peneliti melakukan penelitian terhadap 392 orang yang sudah menikah. Para responden diberi kuesioner mengenai kepuasan hubungan dengan pasangan. 392 pasangan suami istri dikasih angket untuk mereka isi. Harapan dan komitmen terkait dengan kepercayaan responden atas pencitraan hubungan romantis di televisi dan berapa sering mereka menonton acara tersebut. Orang TV itu acara-acara romantis dan sebagainya. Responden yang mempercayai kisah drama romantis di televisi cenderung kurang bisa untuk berkomitmen terhadap hubungan yang sedang dijalani. Sebabnya saudara, jangan pernah depan orang selalu bergaya seperti mesra. Itu sebabnya ada penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang bergaya mesra di depan orang itu cenderung tidak romantis. Aku yang kasih dalam Tuhan, katakan di sini bahwa saudara cenderung kurang bisa memberikan komitmen. Mereka justru memperlihatkan adanya kecenderungan untuk berselingkuh atau memilih untuk kembali melajang. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang yang di depan orang selalu menunjukkan kemesraan. Tapi sesungguhnya mereka itu sedang berpikiran untuk melajang, tukar tambah, depan orang mesra. Ya, banyak ada ibu-ibu yang iri. Lakinya kok sama bininya kok baik ya. Di depan orang, mama sini sayang. Sebabnya ada pepatah berkata begini, jangan pernah percaya pada buaya. Itu sebabnya saudara, merawat cinta agar tetap harga. Yang pertama, cinta harus jalan dari fantasi ke arah realitas. Yang kedua, rawat cinta agar tetap berharga. Cinta harus berjalan dari jasmania ke arah rohania. Tapi kita harus lihat di sini bahwa cinta yang jasmania adalah cinta yang berorientasi pada penampilan, hanya pil saja. Ya, kelihatan mereka menikah. Dan tidak sedikit ada pernikahan-pernikahan yang sebenarnya cuma menjadi modus, sangat disayangkan. Bahkan ada pernikahan kontrak dan sebagainya. Sama itu harus takut akan Tuhan. Cinta yang rohania akan fokus pada apa yang terkandung di dalam, bukan di luar. Diri pasangan yakni kebaikan dan keindahan karakter saja. Jadi yang rohania itu bukan sesuatu yang terlihat saja. Yang utama itu yang di dalam. Cinta harus berjalan dari jasmania ke arah rohania. Bukan saja satu penampilan, sesuatu berkat yang mereka peroleh, tapi kerohaniannya itu yang harus dilihat juga. Ketiga, saya mencatat, merawat cinta agar tetap berharga. Cinta harus berjalan dari nafsu ke arah sayang, dari eros kepada agape. Ya, ini ciri pernikahan yang dikemudikan atau didorong oleh nafsu adalah penekanan pada kepuasan seksual. Tidak sedikit orang-orang yang pacaran hanya untuk seks saja, tapi tidak pada kemesraan pernikahan. Dan tidak sedikit orang yang sudah pacaran lama, akhirnya putus. Sedikit orang yang sudah menikah, belum ada 10 tahun sudah bercerai. Kenapa? Cinta yang berjalan dari nafsu harus ke arah sayang. Ciri pernikahan yang dikemudikan atau didorong oleh nafsu itu hanya penekanan pada seksnya saja. Tuntunan pada keindahan badania. Kamu harus begini dong. Kamu pinggangnya harus 16, masa 61. Banyak suami istri yang saya percaya melakukan hubungan seksual sudah tidak lagi mengutamakan nafsu, tetapi karena kasih sayang. Walaupun memang harus ada erosnya. Cinta yang bersumber dari rasa sayang tidak lagi mementingkan dan mencari kepuasan badania, melainkan kepuasan dikasih dan mengasihi. Kita tetap dapat menikmati penyatuan badania
namun tidak lagi bergantung pada sebab yang terpenting adalah relasi kasih sayang itu. Saya bahwa kehidupan suami istri bukan lagi pada nafsu birahi yang dicari, tetapi kasih sayang. Jadi kalau ada kasih sayang antara suami istri, maka ada satu pengorbanan untuk menjaga seks. Jadi seks itu harus dilakukan secara rutin. Karena itulah yang akan menumbuhkan kasih sayang. Sedikit orang-orang yang akhirnya berselingkuh karena tidak mendapat satu kepuasan dan kasih sayang dalam keluarga. Sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan di malam Valentine, kita menumbuhkan cinta kasih betul, sehingga kita bisa melihat cinta itu akan bertumbuh. Yang keempat, merawat cinta agar tetap berharga. Harus ada kesediaan untuk saling membantu. Apa artinya? Banyak cara bagi Anda yang ingin menjaga harmonis dalam keluarga. Salah satu yang sederhana yang paling mudah dilakukan, namun mujarab, ternyata adalah peningkatan kesadaran suami istri untuk mau membantu urusan rumah tangga sekecil apapun. Suami istri itu harus saling membantu. Suami jangan alergi kalau disuruh ngepel. Hal ini terungkap dalam penelitian yang dilakukan sebuah lembaga survei. Dalam penelitian ini sekitar 62% dari rumah tangga mengatakan bahwa membantu pekerjaan rumah tangga sangat penting untuk menjaga keabadian dari rumah tangga itu. Jadi jangan sampai cuek. Menurut survei, hal kecil yang dilakukan suami untuk membantu istri lebih ampuh untuk menjaga harmonisnya hubungan daripada yang lain seperti masalah keuangan dan sebagainya. Banyak orang yang merasa bahwa uang itu nomor satu. Tapi kalau hidup dalam kesederhanaan dan suami dapat membantu dengan baik, maka itu akan menjadi kenyamanan dalam keluarga. Dikatakan di sini, menumbuhkan cinta dalam rumah tangga. Yang pertama saya mencatat, kita harus menumbuhkan kemurahan. Ya, kemurahan. Firman Tuhan berkata, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Itu Amsal 17 ayat 9. Harus menumbuhkan kemurahan. Berikut akan dijabarkan beberapa ciri kemurahan. Saya mencatat sini. Yang pertama, tidak memfokus pada kesalahan, tapi pada kebaikan. Pasangan suami istri itu jangan selalu memfokus pada kesalahan terus. Ada istilah orang, lu jangan lihat jahatnya orang saja. Lu lihat itu kebaikan orang. Sekecil apapun. Masa kejahatan sekali aja, you bisa ingat sampai mati. Ini bukan orang yang bersalah yang punya masalah, tapi you yang tidak memberikan kebaikan. Itu sebabnya dalam istilah yin dan yang, ada putih titik hitam, ada hitam titik putih. Artinya sejahat-jahatnya orang ada kebaikannya. Baik-baiknya orang ada jahatnya. Banyak orang munafik yang selalu melihat kesalahan orang, tapi dia tidak melihat kesalahan diri sendiri. Memang Alkitab sudah seringkali berkata bahwa lembar kecil di mata orang kau melihat, balok di matamu sendiri yang kau tidak melihat. Berorientasi pada masa depan, bukan masa lalu. Ini hidup ini terus berjalan. Pasti ada satu kesalahan-kesalahan dalam perjalanan pasangan suami istri. Dan fokus pada yang sudah lewat. Saya sering kali katakan bahwa masa lalu adalah sebuah pelajaran, hari ini adalah kehidupan, esok adalah harapan. Jadi kalau saudara
fokus pada masa lalu. Selalu teringat masa lalu yang menakutkan atau masa lalu yang penuh dengan kegagalan. Itu membuat saudara tidak punya fighting spirit, tidak punya kehidupan hari ini. Dan akhirnya engkau tidak bisa melihat masa depan. Sebelum terlambat, jangan pernah hidup dalam dendam. Kalaupun ada orang yang bersalah, itulah manusiawi. Tidak ada manusia yang luput daripada kesalahan. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi berusaha mengampuni bukan mendendam. Kesalahan pasangan berapapun besar harus diampuni. Baru cinta akan bertumbuh. Berikut saya mencatat yang harus menumbuhkan kebijaksanaan. Kita harus menumbuhkan kebijaksanaan. Firman Tuhan berkata, Amsal 19 ayat 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Oh, haleluya. Mendapat istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Tidak semua perempuan bisa menjadi istri. Itulah tafsirannya. Kebijaksanaan saya mencatat sini. Yang pertama, berpikir sebelum berbuat dan berkata-kata. Jadi harus bijaksana. Jadi ngomong itu jangan menjadi batu sandungan. Yang kedua, takut akan Tuhan dan menghormati sesama. Jangan waktu hari raya saja saudara hormati orang tua, datang kumpul. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, belajar dari pengalaman. Ya. Jadi kalau saudara pernah bermasalah suami istri, contohnya seperti ribut, ya udah jangan. Oh kalau begini jangan, ya. Yang ketiga, kita harus menumbuhkan kesetiaan. Saya sering bawa seminar pasutri, pasangan suami istri. Ada yang tanya sama saya, Pak Richard, kesetiaan itu seperti apa? Ada dua jenis kesetiaan. Kesetiaan yang dapat dilihat dan kesetiaan yang bisa dinilai pada akhir hidup. Ya dapat dilihat artinya apa? Ya pasangan itu benar-benar setia, sayang dan sebagainya. Ada cinta kasih. Yang kedua, kesetiaan yang tidak bisa diteorikan tapi hanya bisa dilihat. Artinya apa? Hanya maut saja yang dapat memisahkan. Harus menumbuhkan kesetiaan. Ya, dikatakan di sini bahwa saya mencatat firman Tuhan berkata banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia siapakah yang menemukan? Amsal 20 ayat 6. Menemukan orang baik itu banyak. Kalau mau mencari pasangan, melihat kebaikan seseorang. Karena baik itu bisa berubah menjadi jahat. Jahat bisa berubah dari baik. Tuhan baik adalah jahat, bisa berubah. Tapi setia, kesetiaan itu kita berkata bahwa orang yang menemukan pasangan yang setia adalah kemuliaan bagi hidupnya. Laki-laki atau banyak perempuan. Dalam pepatah Perancis, ketika miskin menjadi manusia, tapi ketika kaya menjadi monster. Orang setelah kaya justru menjadi orang yang tidak setia. Banyak laki-laki yang kalau nggak punya duit, suami siaga. Kalau ditelepon, halo, ya. Langsung angkat. Coba kalau udah kaya, ditelepon, lelaki Anda cari, entah kemana. Terus menumbuhkan kesetiaan. Orang setia. Ciri kesetiaan yang pertama, tidak mementingkan diri sendiri, melainkan pasangan dan keluarga. Dia berjuang untuk pasangan dan keluarga. Dia berjuang untuk orang yang dicintai. Tidak tidur, dia bisa bekerja. Istilah sekarang, banting tulang. Orang yang dicintai. Kedua, ciri kesetiaan hidup konsisten. Di depan dan di belakang sama saja. Jangan depan beda, belakang beda. Di gereja haleluya, di luar haleluya. Gereja malaikat hormat, di luar gereja setan goyang kepala. Sampai bilang gila, mendingan lu yang jadi setan daripada gue. Yang ketiga, ciri kesetiaan.
Memelihara batas yang jelas antara diri dan lawan jenis. Engkau bekerja di kantor, ada sekretaris, ya harus jaga jarak kalau itu lawan jenis. Atau juga bagi istri atau wanita, you juga harus menjaga jarak. Engkau sudah mencintai seseorang, you harus bisa move on dari kehidupan yang lama. Keempat, menumbuhkan cinta dalam rumah tangga. Kita harus menumbuhkan lembutan. Jadi menumbuhkan kelemah lembutan. Firman Tuhan berkata Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Loh, pasangan ngomong lemah lembut. Dan ciri orang kelemah lembutan. Yang pertama, tenggang rasa dan berempati. Dapat menempatkan diri pada posisi pasangan. Kalau pasangan sakit, dia merasa bahwa dia juga sakit. Ada orang yang kita cintai sakit, ya kita juga harus merasa bahwa kita mengalami sakit itu. Kita bisa menginstruksikan untuk jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan sesuatu yang kotor yang membuat you tambah sakit atau obati dan sebagainya. Kedua, ciri kelemah lembutan, malu mengumbar emosi. Meskipun sedang marah, tidak meledak-ledak dan membentak-bentak. Ada orang yang tidak bisa mengontrol emosi. Dan kalau marah, rasa teriakan itu adalah sesuatu yang memuaskan hatinya. Orang yang Pak RT bilang mendingan keluarga itu pindah dari RT saya aja. Berkelahi terus. Yang berikut, sadar dengan kelemahan diri sendiri. Tidak suka menghakimi orang lain. Kita juga pernah salah, kita juga manusia. Ingat, pepatah Inggris kuno berkata, kesalahan adalah manusiawi. Sadarlah. Jadi kalau saudara suka menghakimi orang, saudara suka menunjuk-nunjuk kesalahan orang, sadarlah. Manusia ini buat dari tanah. Humility dalam bahasa Kerta atau bahasa Latin. Humus, kerendahan hati. Lima, saya mencatat, menumbuhkan cinta dalam rumah tangga, kita harus menumbuhkan kebaikan. Amsal 11 ayat 16. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Artinya apa? Orang yang baik hati dapat memperoleh hormat. Kita harus menumbuhkan kebaikan. Banyak orang yang kalau suka marah-marah, muka berubah jadi galak. You muka galak, saya sering kali bilang. You harus banyak tertawa supaya muka you itu tertolong. Jangan muka udah galak terus marah-marah. Setan pun juga kabur. Ciri kebaikan. Pertama adalah dapat membaca kebutuhan orang. Orang itu harus ditolong, ya ditolong. Orang itu harus dilayani. Yang berikut, inisiatif untuk melakukan sesuatu tanpa pamrih. Jangan ada udang di balik batu. Yang berikut, tidak mudah terpengaruh akan reaksi orang. Orang mau galak sama dia, ya tetap aja dia baik. Sebagai kesimpulan, saudara, agar hubungan keluarga tetap awet dan tahan dari badai perceraian, maka cinta dalam rumah tangga harus selalu dirawat dan ditumbuhkan. Saudara mau diberkati sama pendeta siapapun, tapi pernikahan itu harus terus berjuang, tahankan sampai mautlah yang memisahkan. Selamat Hari Valentine. Selamat menjalankan cinta kasih dalam kehidupan berumah tangga.